Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hilmi Azizi selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah dan juga teman-teman setia yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan sedikit pun. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bahaya dakwah bagi remaja masa kini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya yang semakin merajalela dan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program, diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Sekolah juga memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru BP atau guru konseling disebutnya. Diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri yang menggunakan narkoba. Mewaspadai adanya tamu yang tidak dikenal atau pengedar melakukan razia dadakan. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan penggunaan atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Sekitar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jurus-jurus jitu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai. Tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuak juga. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu awwalakum bi anakum bi batili ila antakuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menjadi landasan kuat bagaimana narkoba diharamkan. Perintah Allah tersebut jelas bahwa manusia dilarang untuk membunuh diri sendiri. Adapun berteman dengan narkoba adalah jalan yang sering berujung pada kebinasaan. Lebih dari itu, dampak yang ditimbulkan dari narkoba tidak hanya bagi penggunanya saja, tetapi juga bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Demikianlah pidato yang dapat
saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.